Oke, saya akan melanjutkan lagi di materi WPS. Di sini untuk seluruh siswa-siswa secara pribadi dan kepada Anda secara umum yang secara kebetulan misalnya juga mengakses video ini. Ini adalah masih tahap dasar. Jadi bagi Anda yang orang awam yang sudah mencapai tingkat mahir, ini bisa Anda lewati. Kemudian untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang perkalian ya. Tetapi di dalam hal ini kita akan berpindah ke sheet 2. Nah, di sini ada sheet 1, kemudian di sini ada sheet 2. Ya, perhatikan di sheet 2 ini. Nah, kemudian di sheet 2 ini misalnya Anda mau menulis judulnya ini menjadi satu kesatuan, ini caranya adalah di blok dulu. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan merge cell, itu artinya selnya dijadikan satu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menulis latihan rumus ya, latihan rumus-rumus dasar seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini kita enter, kemudian ini pengen di tengah. Nah, kalau pengen di tengah itu Anda tempatkan di sini. Ya. Berikutnya, nah ini ada kita misalnya ada nama orang ya. Jadi di sini kita misalnya membuat penelitian upah kerja ya, upah kerja ya. Upah kerja itu misalnya upah kerjanya itu, nah ini kita enter dulu upah kerja, setelah itu kita lebarkan di sini. Nah, ini jangan dicampur upah kerja. Jadi misalnya upah kerjanya berapa, misalnya per jam 2.500. Nah, ini misal saja. Kemudian di sini ada nama ya, nama tukang ya, nama tukang. Kemudian jam kerjanya tukang tersebut yang dicapai berapa jam kerja. Kemudian di sini kita lebarkan karena kurang besar ya, ini juga kita lebarkan. Jam kerjanya ini kita buat dia ke kanan ya, jam kerja. Kemudian di sini upahnya, ya, upah yang dia dapat gitu, maksudnya itu. Jadi upah yang dia dapat. Jadi ini akan kita buat ke kanan. Jadi ada nama tukang, misalnya namanya Gimin gitu. Kemudian yang berikutnya lagi Paino ya. Nah, ini nama-nama tukang, ini orang-orang desa. Ini hanya contoh ya, kalau kebetulan sama ini ya saya minta maaf, ini karena hanya untuk contoh pelajaran. Jadi misalnya yang berikutnya namanya Bejo ya. Kemudian yang berikutnya namanya, nah ini macamnya. Sekarang jam kerja yang dia lakukan itu pada hari ini ya, misalnya sehari ini 7 jam, terus yang ini 6,5 ya. Kemudian yang berikutnya lagi ini 8 jam, yang ini 4,5. Nah, kemudian bagaimana? Nah, jadi untuk membedakan, sekarang ini kita beri warna ya. Ya, kita tebalkan. Nah, ini kita beri warna. Warnanya supaya terlihat berbeda.
Nah, ini kita tebalkan di sini. Kemudian kita buat seperti biasanya rumus seperti ini. Lalu caranya ini kita sedang latihan membuat perkalian apa ya, ini namanya perkalian mutlak ya. Jadi gini caranya adalah tekan tanda sama dengan boleh, tekan tanda plus dulu boleh, jadi didahului ya, tekan sama dengan, kemudian bawa ke 2500 ini, kemudian kali, bawa ke sini, kemudian enter. Kemudian yang ini, nah sebenarnya caranya sama, kali lagi tekan sama dengan, bawa ke 2500, kemudian tekan tanda kali, bawa ke sini, kemudian enter. Kalau ini jumlahnya sangat banyak, ini nanti Anda akan mengalami kelelahan dan mungkin kesalahan ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, lalu kalau tidak boleh bagaimana caranya? Caranya ini saya hapus dulu, saya ulang supaya Anda jelas. Maksudnya Anda dalam hal ini khususnya siswa saya yang dimana saya mengajar. Jadi di sini tekan sama dengan dulu, sekali lagi saya ulangi lagi, bawa ke sini ya. Kemudian tanda kali, bawa ke sini. Ya. Perhatikan. Jadi di sini itu ada B2. Yang dimaksud B2 itu 2000, 25.000 itu. Ya, kemudian ada B4. B4 itu 7 itu. Jadi kalau begitu, nah, caranya semuanya itu nanti akan dikalikan dengan yang ada di sini. Ya, yang ada di sini ini kalau Anda amati ini adalah di alamat B2, sedangkan di sini alamatnya adalah B4. Di sini terlihat ya. Maka tekanlah F2. Ya. Kemudian Anda geser ke B2 di sini. Setelah Anda tekan di situ, tekanlah F4. Artinya di dalam hal ini adalah B-nya diberi tanda dolar, 2-nya diberi tanda dolar. Dolar itu artinya semuanya tetap dikalikan B2, B-nya tetap B, 2-nya tetap 2, gitu maksudnya. Sehingga kalau kita copy, ini tinggal copy aja. Jadi kalau di copy ke sini sepanjang terserah, ini panjangnya nggak ada batas. Jadi Anda tidak perlu menuliskan satu demi satu. Jadi misalnya di sini ada lagi nama tukang pegawai kita misalnya, atau orang lapangan ya. Ya namanya apa saja ya, misalnya Wanto. Ya, Wanto, ada lagi ya macam-macam ya, misalnya Buddha ya. Ini nama-nama tukang, ini hanya nama contoh. Nah, misalnya si Wanto ini bekerja 8 jam atau 8,5 jam. Nah, kemudian ini 9 jam. Jadi dia otomatis langsung terkalikan. Jadi itu caranya. Kemudian supaya ini angkanya itu ada komanya dan mudah dibaca, itu diblok seperti ini. Jadi Anda blok semuanya ini yang diinginkan. Misalnya hanya sampai di sini, ya tidak apa-apa, misalnya ini kita hapus ya, karena tidak usah terlalu panjang, ini hanya contoh saja. Jadi di sini kita blok ini, kemudian ini Anda buat di sini, kemudian di sini digeser, seperti ini, sehingga jadi kalau di sini ternyata ada kenaikan, misalnya kenaikan 5.000 per jamnya. Jadi Anda tidak perlu berkali-kali menulis. Jadi tinggal ditulis di sini 30, 1, 2, 3, enter, semuanya akan berubah. Ini tidak akan mungkin dilakukan di manual. Dan ini AutoCAD ya, khususnya AutoCAD ya. Tetapi ya, ada tetapinya ya, dalam hal ini ada AutoCAD yang mempunyai kemampuan seperti ini, disebut Build of Quality AutoCAD. Tetapi ini untuk yang sudah tingkat lanjut, sedangkan bagi yang masih pemula, saya sarankan Anda menggunakan
Excel lebih dahulu atau Word Perfect ya, WPS ini. Jadi itulah tentang tadi. Sekarang kita beri warna ya, kita beri warna seperti ini, kemudian atau warnanya biar nyolok ya, enggak apa-apa ini. Nah seperti ini, beri warna apa ya, more color ya, nah, ambil di sini. Nah jadi itulah tadi tentang hal itu. Misalnya ini terlalu panjang ya, terlalu panjang, jadi ini del saja dulu tulisannya, kemudian di sini untuk menghilangkan gabungannya ini itu ya, di sini unmerged cell, jadi tidak jadi, jadi cukup di sini. Unmerged cell itu artinya tidak jadi digabung. Sekarang kita merge cell. Nah sekarang ini kita ketik latihan rumus. Nah itu, jadi itulah tadi atau itulah materi kita hari ini. Kemudian di bagian ini ada sheet 1, ada sheet 2. Kemudian di sheet 2 ini diganti namanya rename. Nah, rename, ketik latihan rumus. Nah, gitu. Kemudian di sini klik kanan. Nah, rename latihan pertama. Jadi nama ini juga terserah kepada Anda. Warnanya juga boleh diganti. Klik kanan. Jadi di sini tab color ya, warnanya mau merah. Nah, di sini, nah nih. Kemudian tab color warnanya mau biru. Nah, kita di sini tuh itu. Jadi beda ya. Nah, sekarang tergantung kepada Anda ya, mau yang mana ya. Demikianlah latihan kita yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya.